Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan daripada khadimul majlis syababul mustafa yani akhina fillah Fadilatul Ustaz Daud Muslim, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dijauhkan dari macam penyakitnya, dan digampangkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga selalu diberikan keistiqomahan dan kesabarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Umar ataupun asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semua yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, kesembuhan kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan urusannya, dan selalu diberikan kesabaran dan keistiqomahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan para hadirin, para hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengumpulkan kita pada malam hari ini guna berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wadah wasilah yakni Majlis Syababul Mustafa yang alhamdulillah setiap malam Selasanya dilantunkan, dibacakan maulid burdah yang alhamdulillah juga sebagian dari antum juga masih istiqomah dari awalnya berdiri burdah ini sampai sekarang, yang alhamdulillah itu berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jaga keistiqomahan kita di dalam majlis seperti ini, apalagi di dalam kita membaca burdah, mengharap keberkahan daripada Imam Busyairi yang mudah-mudahan tidaklah kita bubar keluar daripada mushola ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada segala dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada di dalam diri kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah gantikan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan asbab musabab kelak di akhirat kita bisa berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita bisa mencium tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jujur bil haqiqah, ketika saya mendengarkan daripada tadi Ustaz Daud bahwasanya malam hari ini adalah haul daripada guru mulia Abuya bin Hasan bin Ahmad Baharut, lemes badan saya. Kenapa?
karena alhamdulillah tahadusan binikmah Al-Fakir lulus SMP tahun 9798, lalu lulus dari SMP kemudian mondok, berangkatlah tahun 99 ke pondok pesantren Darul Wadawah, bisa disebut dengan Dalwa, yang alhamdulillah tahadusan binikmah Al-Fakir sendiri sampai sempat ketika pertama kali saya masuk ke dalam pondok tersebut yang disambut, kemudian yang saya datangin atau saya berhadapan langsung dengan almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharut, yang mana beliau selalu menanamkan akhlak kepada murid-muridnya. Beliau adalah orang Sumeneb. Beliau mempunyai anak 5. Yang pertama Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Baharut, kemudian yang kedua Al-Habib Segaf Baharut, dan yang ketiga Habib Ali Baharut, dan yang keempat adalah Habib Hussein Baharut, dan yang kelima adalah Syarifah Ruqayyah. Jadi beliau selalu menjadikan daripada murid-muridnya itu bukan sebagai murid, akan tetapi sebagai anak. Makanya beliau kepengen dibilang Abuya, bukan Ustaz ataupun ya. Kenapa Abuya? Abuya berasal daripada Abuna, bapak kita. Beliau adalah bukan pengajar, akan tetapi seorang pendidik. Beda seorang pengajar sama pendidik. Kalau pengajar habis ngajar kemudian lepas pergi saja, itu pengajar. Tapi yang pendidik adalah mendidik jasmani rohani kita. Ketika diri kita salah, ada yang menasehati. Ketika diri kita kurang benar, dibenerin. Itu adalah akhlak beliau Al-Habibana Abuya Habib Hasan Ahmad Baharut, yang alhamdulillah saya ingat Al-Fakir tasofahtu biyadihi, ana pernah nyium selama hayatnya beliau, adrobtu, dan saya menyampaikan sampai menemani ataupun yang namanya menuntuti beliau selama 2 bulan doang. Tapi alhamdulillah tahadusan binikmah sempat mencium daripada tangannya Habib Abuya Habib Hasan Ahmad Baharut, yang saya ingat 3 kali selama hidupnya beliau. Beliau meninggal wafat adalah tahun 99, itu di bulan Mei. Saya berarti Maretnya datang ke pondok situ. Yang alhamdulillah dengan karamah, dengan kemuliaan beliau, setelah wafatnya beliau, kita semua waktu itu di dalam tahun 99 santrinya itu masih 800 orang, yang alhamdulillah selalu diajarkan beliau, yang mana beliau adalah pencetus pertama yang menyambungkan antara Yaman dan Indonesia. Jadi pertama kali dicetusnya antara hubungan taklim antara Indonesia dan Yaman adalah beliau. Langsung ke pondok daripada Habib bin Umar bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan beliau mempunyai karangan yang namanya kitab Muhawarah, juz awal, juz tsani, asriyah, percakapan, fiil, asma, kemudian kamus juga. Dan wajib bagi santri baru menghafal itu 3 kitab. Kitab Muhawarah yakni percakapan, asma itu kata benda, kemudian fiil itu kata kerja. Itu wajib selama 3 bulan. Kita selama 3 bulan digemblengin, dimakanin terus bahasa Arab. Jadi harus hafal semuanya. Dan beliau itu masya Allah sungguh akhlak yang mulia. Makanya pantaslah beliau disebut dengan Abuya. Karena apa? Yang akhlaknya yang masya Allah. Suatu ketika beliau sedang berjalan di depan kamar, kemudian ada santri di lantai 2 membuang daripada yang namanya bekas kotoran ataupun cuci tangannya. Jadi biasanya di kamar kita ini kalau habis cuci tangan itu ditaruh ember di kamarnya. Nah, udah di situ kan banyak kotoran tangan ataupun sampah yang lainnya, ataupun nasi ataupun yang lainnya.
Nah begitu juga seorang santri tersebut lupa. Akhirnya si santri tersebut ngambil ember itu, membuanglah air kotoran, air bekas cuci tangan tersebut ke bawah. Wah subhanallah, di bawah itu ada Abuya. Akhirnya tersiramlah wajah Abuya. Gamis yang putihnya, peci yang putihnya, rida yang bagusnya itu basah kuyup dengan siraman santri tersebut. Kira-kira kalau kita marah dari gitu ya, seember disiram bingung. Tapi alhamdulillah Abuya dengan akhlaknya, dengan memang akhlakul karimah, beliau gak marah, datang ke kamar, naik ke atas, bilang apa? Wahai waladi, wahai anakku, jangan kau teruskan lagi. Jangan kau lagi-lagi berbuat seperti itu tidak baik. Bukan dimarahin, bukan yang namanya dikebukin, tapi dinasehatin. Karena dengan akhlak beliau lah kita itu makin yang namanya duduk dan takut. Dengan wibawanya yang sangat, beliau adalah termasuk daripada yang namanya wali afdal. Dan beliau mempunyai karamah ketika kita sedang mengecor ke lantai 2, yang alhamdulillah waktu itu hujan. Wa subhanallah, dengan karamahnya beliau ini sama, ikut ngecor sama, pakai ember, pakai gamis juga, ember sama seperti kita. Tidak membedakan, terjun juga beliau. Setelah mau hujan deras, yang Anda lihat sendiri apa? Yang hujan itu di sampingnya, bukan pas kita ngecor. Kalau pas kita ngecor otomatis itu hancur coran. Tapi dengan kewaliannya beliau, hujannya cuma di samping. Itulah daripada kemuliaan berkat akhlak daripada karamah beliau. Begitu juga dikatakan bahwasanya seorang supir pribadinya bercerita bahwasanya ketika dari Surabaya menuju Raci, itu Raci adalah yang namanya tempat kita mondok. Beliau sebelum tahun 81 berada di Kota Bangil. Di Kota Bangil itu kota santri, semuanya santri. Jadi semuanya setiap daerah, setiap di pasar-pasar itu udah nggak aneh pakai sarung dan pakai peci. Dan pasar yang ada di Bangil tersebut jam 12 itu tutup semuanya. Buka-buka setelah asar. Nah beliau sebelum daripada tahun 81 di Bangil tersebut kontrak dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, mengajarkan daripada murid-muridnya. Kemudian setelah 81 dapat bisyarah daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, pas itu datang ke Indonesia. Kemudian diletakkanlah batu pertamanya di tahun 81. Jadi peletakan batu pertama Ponpes Darul Ulumah wa Dakwah adalah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Makkah. Itulah mursyid kita, pembimbing kita. Jadi alhamdulillah sangat keilmuan kita apapun yang kita ajarkan kepada antum, insya Allah akan sampai kepada beliau, sampai kepada Sayyid Muhammad, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita juga pondok dengan Habib Mahdi Assegaf, Habib Hanif, Al-Qos, Habib Bahar, dan kesemua itu alhamdulillah saya kakak kelasnya karena mereka baik, saya ahwal, ya. Beliau biarpun habaib, biarpun sebentar, tapi masya Allah karena ada darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun lama mondoknya, akan tapi kita takdim kepada durian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Habiban Abuya Habib Hasan Ahmad Dahruk selalu mengajarkan, ya waladi imsi fi thoriqillah, janganlah menuju Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau tengok kanan tengok kiri, teruslah maju selagi menuju jalan kebenaran. Intinya apa? Kalau kita menjalankan suatu kebenaran terus, gak usah tengok kanan tengok kiri, dan gak usah dengerin omongan orang. Ketika taklim terus aja selagi yang namanya benar, gak usah ikut omongan orang. Dan beliau selalu mengatakan bahwasanya, ya auladi ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan, jadikanlah ilmu kamu itu bagikan garam dan adab kamu bagikan tepung. Jadi banyakkan tepung daripada garamnya. Jadi banyakkan adab daripada ilmunya. Ilmu sedikit tapi adabnya harus. Itulah yang selalu diajarkan beliau kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan syukur. Terima kasih banyak kepada Majelis Sababul Mustafa yang telah merayakan daripada haul beliau, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin.
Dan Al-Fakir tidak bisa menyebutkan seluruh daripada apa yang Al-Fakir alami. Satu yang pengen cerita ketika di antara pondok Darul Lughah wa Dakwah ini cuma dua murid-muridnya ini. Imma dia orang alim, imma dia kaya, itu pilihannya. Dan alhamdulillah ketika beliau wafat, kita sempat mencium daripada jidatnya langsung sampai kakinya. Semua muridnya itu mencium daripada jidat dan kakinya. Itu selama 3 hari wanginya tidak hilang-hilang daripada yang namanya hidung kita. Setiap sholat kita ingat, setiap sholat kita ingat. Beliau berpesan, kuburkan aku. Apakah engkau ridho setiap malam Jumat engkau bacakan Yasin buat aku? Kata aku ya. Dan aku pengen dikuburkan di depan daripada masjid, depan mihrab. Yang alhamdulillah sampai sekarang beliau dikuburkan depan mihrab di dalam aula Ponpes Darul Lughah wa Dakwah. Dan setelah beliau wafat, Al-Fakir sempat bermimpi bahwasanya berjumpa dengan beliau di dalam mimpi tersebut. Wahai waladi, engkau mau pilih apa? Antara ilmu ataupun harta? Dengan spontan dalam mimpi saya mengatakan, saya pilih ilmu wahai Abuya. Setelah itu saya terbangun. Biarpun sedikit, insya Allah mendapatkan keberkahan daripada beliau. Biarpun cuma sebentar berjumpa dengan beliau, cuma 2 bulan mencium tangan 3 kali, insya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa, berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, pemuda-pemudi, jangan sampai kita salah niat ketika kita duduk di majelis seperti ini. Jangan sampai ketika kita hadir tempat seperti ini kita sia-siakan. Masih banyak di antara kita ketika baca burdah ketawa ketiwi masih ada. Masih banyak ketika yang saya perhatikan dari awalnya berdiri burdah sampai sekarang masih ada juga yang main handphone, masih bercanda ketika baca burdah. Padahal cuma setengah jam, sejam tahan dulu. Minta keberkahan Sohibul Burdah. Yang merasakan bukan Ustaz Daud, akan tapi merasakan adalah diri antum semuanya sendiri-sendiri. Antum yang merasakan keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jangan sampai kita ngaji setiap hari tidak bertambah kebaikan, begitu tidak berkah. Oleh karena itu, jauhkan daripada perkara-perkara yang bisa menghilangkan keberkahan ilmu, keberkahan majlis. Kita istiqomahkan, fokuskan, karena segala sesuatu itu mempunyai bisa mencari sabab musabab. Kita pengen ini sebabnya apa? Kita pengen ini harus ada sebabnya, nggak ada instan. Datang ke tempat ini sebabnya pengen supaya bisa berkumpul dengan Nabi, biar mendapatkan keberkahan. Niat dari rumah begitu. Akan tetapi sampai ke sini yang ada yang ada main hand. Jangan buat ketika banyak burdah. Saya udah berapa kali sering saya ngomong ini, sungguh rugi bagi yang memang tidak memanfaatkan maulid burdah ini, nanti akan sia-sia. Oleh karena itu, ayo perbaiki man aslahannya balaghun niyah. Imam Haddad mengatakan siapa orang yang baik memperbaiki daripada niatnya, maka akan disampai apa yang dia niatkan. Jadi niat itu harus jiwa, johir wa batinnya, jangan cuma ibaratnya zohirnya saja, batinnya tidak ada di sini. Jangan sampai kayak begitu. Kita niatkan, mumpung Ustaz Daud diberi kesehatan bisa mengajar kita semua, mumpung masih ada wadah Sababul Mustafa setiap malam Selasanya burdah, kita ambil kesempatan, jangan disia-siakan. Yang punya hajat datang ke tempat ini, yang punya penyakit pengen sembuh datang ke tempat ini, yang punya apapun datang ke tempat seperti ini dengan wasilah Imam Busiri, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi jangan sampai satu perkara, satu gelintiran, satu ucapan ataupun perkara yang memang rahmat itu tidak turun. Kita pikirkan tempat yang mulia, insya Allah rahmat akan turun kepada kita. Jangan sampai rahmat, maghfirah, inayah, futu tidak sampai kepada diri kita. Oleh karena itu jadikan tempat seperti muhasabah diri. Muhasabah diri agar kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini dengan keberkahan daripada Imam Busiri, ya Allah ya Rabbana. Pada malam hari ini kami datang ke tempat ini, ya Allah,
Pada malam hari ini kami datang ke tempat ini untuk menghadiri pada majlis burdah. Ya Allah ya Rabb, kami semua datang dari rumah ke tempat ini dengan membawa segunung dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan burdah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dari pagi sampai saat ini ya Allah, mulut kami, lisan kami masih mencoba ngomongin orang, masih ngebully orang, masih memfitnah orang, masih mencaci orang ya Allah. Akan tetapi ya Allah, pada malam hari ini lisan kami, mata kami, telinga kami membaca daripada burdah, membaca daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar semua ini adalah jelek bagi diri kami ya Allah. Kami ini banyak dosa ya Allah. Ya Allah, kami sering mencaci daripada teman kami, kami sering menghina teman kami sering meledek teman kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dengan keberkahan daripada lafaz ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, dengan ya Allah. Tundukkan daripada mata kita, kepala kita. Ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan kita, ingat segala apapun yang memang kita selalu melaksanakan pelanggaran Allah. Ya Allah, kami banyak meninggalkan sholat ya Allah. Ya Allah, kami selalu bermaksiat ya Allah. Ya Allah, kami selalu gibah orang ya Allah. Ya Allah, tangan kami selalu mencaci gibah orang lewat handphone kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, banyakkanlah umur guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, banyakkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dari pagi kami selalu melawan daripada yang namanya perkataan ibu kami ya Allah. Dari pagi sampai tadi ya Allah, kami selalu melototi daripada ibu kami ya Allah. Dari pagi sampai saat ini selalu membentak daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami ini anak durhaka ya Allah. Orang tua kami ya Allah, banyakkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, handphone kami yang kami pegang ini lebih utama daripada panggilan ibu kami ya Allah. Pacar kami ya Allah lebih utama daripada kedua orang tua kami ya Allah. Pada malam hari ini kami datang ke sini ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan ibu kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan bapak kami ya Allah. Yang ada hanya menyakiti daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Rahim ya Ghafur. Tanamkan, bayangkan ibu kalian di depan hadapan kalian. Tanamkan, ingat, hadirkan ibu kalian seakan-akan ada di depan kalian. Wahai ibu, kami ini banyak dosa. Kau adalah selain melahirkan, kau yang mengandung dari sebulan sampai 9
Allah ya Rabbana ya Rahim. Tanamkan ayah, kita masing-masing seakan ayah kita ada di depan kami, di depan kita semua. Wahai ayah, kami tahu, aku tahu bahwasannya engkau cari nafkah dari pagi sampai malam. Engkau cari nafkah kehujanan, kepanasan demi kami. Wahai ayah, ada kami sebagai anakmu. Wahai ayah, belum bisa membahagiakan kami. Wahai ayah, wahai ayah, maafkan dosa-dosa kami. Kami selalu menghardik tidak nurut kepadamu. Wahai ayah, berapa banyak perkataan ayah yang tidak saya lakukan. Wahai ayah, ampunilah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, kelalaian kami, kelemahan kami kepada ayah kami ya Allah. Jangan sampai ketika pulang kami melihat jenazah ayah saya di depan kami ya Allah, kami belum bisa meminta maaf kepada kami ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Panjatkanlah mungkin orang tua kami ya Allah. Jagalah mungkin orang tua kami ya Allah. Sehatkanlah badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah keluarga orang kami ya Allah. Apabila orang tua kami masih hidup, tolong jaga ya Allah. Berkah hidupnya ya Allah. Apabila orang tua kami telah meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah rawdah dari jannah ya Allah. Jadikanlah pengampunan ya Allah buat orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, kami sungguh menyesal tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Demi Allah ya Allah, mulai saat ini, mulai detik ini, malam ini saya akan berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Saya akan berbakti mengikuti daripada yang namanya perkataan ibu kami ya Allah, mengikuti perkataan daripada ibu kami ya Allah. Kami sadar, biarpun diri kami telah menikah, biarpun diri kami sudah punya anak, punya cucu, akan tetapi lebih berharga istri kami, anak kami ditimbang daripada ibu kami ya Allah. Berapa banyak di antara diri kita yang selalu menghinakan, yang selalu meremehkan daripada kedua orang tua kami ya Allah. Berapa banyak diri kita masih mementingkan istri kita, anak-anak kita, ketika ibu kita meminta sesuatu dibilang gajinya nggak ada pada ibu kami, pengen kita sedikit, akan tapi diri kami masih takut dengan istri kami ya Allah, mementingkan anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami semua yang hadir pada malam hari jadikan anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, pada malam hari kami menyesal, bertobat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami semua anak-anak yang soleh ataupun yang soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, jadikan majelis ini wasilah agar kami semua diampuni daripada dosa-dosa kami ya Allah, dengan keberkahan daripada kalimat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha memberi maghfirah ya Allah. Turunkan kepada kami pada malam hari ini maghfirah, inayah, rahmat dan ampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, banyakkanlah guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah penyakit diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, permudahkan urusan kami ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan dalam menghadiri majlis ya Allah. Ya Allah, apabila dalam hati kami pada malam hari niat yang berjelek, ya Allah perbaguskan niat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dulu kami pada malam hari sebagai ampunan dosa dan menjadikan asbab musabab wasilah kelak dari bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمرنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن دوام بها سبحانك اللهم وتحيط بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sebelum Al-Fatihah ditutup, kita doakan suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang pertama kita hadiahkan untuk guru kita, murabi kita Abu Yahya Hasan Ahmad Baharun, dan semoga dengan suratul Fatihah juga segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan dari suratul Fatihah Allah panjangkan umur kedua orang tua kami. Allah panjangkan, sehatkan umur ibu kita. Allah panjangkan umur guru-guru kita. Bibarakati suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli din salihah. Bibarakati al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun ala hadiniyah wa ala kulli din salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismillahil musallat Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.